Sri Arsari. Saya Arkan Bintang Sukun Saputro. Saya Aris Dwi Pradana Semana. Berikut materi yang akan kami sampaikan. Pertama-tama, dalam materi warisan dalam Islam, kita akan masuk dalam pengertiannya terlebih dahulu. Pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya dari seluruh kerabat dan nasabnya tanpa membedakan antara laki-laki atau perempuan, besar atau kecil. Next. Kemudian ada pembagian warisan pada masa awal Islam. Jadi, pada masa awal Islam, hukum pewarisan belum mengalami perubahan yang berarti. Bahkan di dalamnya terdapat penambahan yang berkonotasi untuk kepentingan dakwah. Oke, next. Sebab-sebab mendapat warisan. Jadi yang pertama itu ada sebuah sebab nasab atau hubungan darah. Contohnya itu ada anak laki-laki dan perempuan dan keturunan seterusnya ke bawah dan yang lain-lain. Dalam Islam sendiri ada yang namanya disebut dengan hijab. Hijab sendiri yang berarti ahli waris yang hubungan kekeluargaannya lebih dekat dengan si mayit dapat menghalangi ahli waris yang hubungan kekeluargaannya jauh dengan si mayit untuk mendapatkan warisan. Nah, hijab sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada hijab hirman, di mana orang yang mahjub atau ahli waris yang terhalang benar-benar tidak bisa mendapatkan harta waris secara keseluruhan. Jadi benar-benar tidak mendapatkan sepeser pun. Yang kedua ada hijab nukson, di mana seorang ahli waris terhalang untuk mendapatkan sebagian warisannya secara penuh. Itu contohnya seorang suami yang istrinya meninggal. Dia hanya bisa mendapatkan sebagian, tidak bisa mendapatkan secara keseluruhan. Next. Dan yang kedua adalah sebab pernikahan, terjadinya akad nikah secara syar'i antara seorang laki-laki dan perempuan sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim antara keduanya. Dan yang ketiga ada al-wala, disebut juga wala al-itki dan wala al-nikmah, yaitu kekerabatan karena sebab hukum. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan rukun-rukun waris. Jika apabila persyaratan ini atau rukun waris ini tidak terpenuhi, maka tidak akan terjadi sebuah turunan dari warisan. Yang pertama yaitu adanya pewaris. Jadi pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi harta peninggalan. Jadi apabila tidak ada pewaris ini, maka tidak akan terjadi penurunan harta warisan tadi. Jadi yang syar'inya adalah adanya orang meninggal. Yang kedua adalah ahli waris atau orang yang menerima dari warisan tersebut. Yakni mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta dari peninggalan yang perwaris atau dihitung yang pertama. Dari ahli waris ini terdapat beberapa syarat-syarat, yaitu terkait dengan ikatan kekerabatan ataupun dengan ikatan keturunan. Kemudian yang ketiga adanya harta dari warisan ataupun hal yang akan diwariskan dari pewaris ke ahli waris, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan oleh pewaris, yaitu berupa uang ataupun tanah dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya syarat-syarat dari waris, yaitu adanya meninggalnya pewaris. Dan tadi yang pertama ada hukum tadi, yaitu dari pewaris. Jadi syaratnya adalah adanya meninggal dari pewaris yang akan menjadi syarat untuk terjadinya warisan. Kemudian seseorang yang telah meninggal dan diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau sebagian dari mereka, atau vonis yang ditetapkan hakim terhadap seseorang yang tidak diketahui lagi keberadaannya. Jadi terkait dengan meninggalnya waris ini terdapat dua, yaitu kematian yang memang sudah diketahui ataupun kematian yang masih belum diketahui ataupun hilang. Itu sudah menjadi sebagai syarat dari adanya pembagian warisan. Kemudian yang kedua adalah masih hidupnya para ahli waris, yaitu orang-orang yang menerima warisan tadi harus yang masih hidup atau yang memiliki hubungan kekerabatan ataupun hubungan pernikahan. Yaitu pemindahan hak kepemilikan dari waris harus kepada ahli waris yang secara syariat benar-benar masih hidup, sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi. Kemudian yang ketiga adalah diketahuinya posisi para ahli waris ataupun tadi syarat-syarat untuk menerima warisan adalah adanya hubungan kekerabatan dan juga hubungan pernikahan ataupun dan sebagainya. Yaitu posisi ahli waris yang hendak diketahui secara pasti, misalnya suami ataupun istri, kerabat dan sebagainya, sehingga pembagian mengetahui dengan pasti jumlah yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris. Selanjutnya, ini adalah asas-asas hukum warisan atau asas yang dipakai apakah orang tersebut berhak mendapatkan warisan tersebut. Yang pertama adalah asas ijbari atau perayaan dari seseorang yang mati pada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan kehendak waris atau ahli waris. Kemudian yang kedua adalah asas bilateral,
bilateral ataupun harta warisan yang diberikan kepada kerabat si mayit baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Yang selanjutnya adalah asas individual. Harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara kesetaraan. Kemudian asas keadilan berimbang. Dalam pembagian waris harus ada keseimbangan dengan hak-hak dan kewajiban. Kemudian adalah asas akibat kematian. Warisan itu ada jika ada yang meninggal dunia baik secara hakiki maupun hukmi. Ini merupakan asas yang dipakai sebelum nantinya digunakan untuk membagi dari warisan ke kerabat-kerabat atau yang memiliki hubungan perbuatan. Selanjutnya, ini adalah penghalang mendapat warisan ataupun hal-hal yang tidak dipakai untuk mendapat warisan. Yaitu yang pertama adalah budak. Karena segala sesuatu yang dimiliki budak secara langsung menjadi milik tuannya. Kemudian yang kedua adalah pembunuh. Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris, maupun tadi sebagai ahli waris dan juga pewaris sebagai syarat untuk terjadinya pembagian waris ini. Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris, maka ia tidak berhak mendapatkan warisan. Kemudian terkait dengan perbedaan agama, jadi yang berhak menerima warisan adalah sesama muslim, yaitu yang seorang yang bukan muslim jadi tidak bisa mewarisi atau dapat diwarisi oleh orang yang ahli waris. Dan selanjutnya, baik, ini adalah golongan-golongan dari ahli waris tadi yang meliputi dari adanya hubungan kekerabatan atau hubungan pernikahan. Yang pertama kita bagi menjadi golongan laki-laki, yaitu orang-orang yang berhak menerima dari golongan laki-laki. Yang pertama adalah anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki, bapak, kakek, kemudian saudara kandung laki-laki, anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki, kemudian paman. Ada beberapa hal yang kaitan dengan paman ini. Dan 8 anak laki-laki dari paman, suami, dan juga laki-laki yang memerdekakan mayit. Dari golongan yang wanita itu anak perempuan, ibu, nenek, saudara kandung perempuan, istri, dan juga perempuan yang memerdekakan mayit. Kemudian golongan-golongan ahli waris ataupun tadi syarat-syarat yang berhak menerima dari ahli waris dibagi menjadi 3 golongan, yaitu ashabul furud. Ini adalah orang-orang yang memang sudah ditentukan dari awal, dijelaskan oleh Al-Quran, yang telah menerima nantinya bagian-bagiannya. Kemudian ahlul asobah atau orang-orang yang menerima sisa. Jadi apabila yang nomor 1 sudah terpenuhi, maka kemungkinan yang nomor 2, golongan yang kedua adalah tidak dapat menerima. Jadi apabila ashabul belum terpenuhi sebelumnya, maka golongan ahlul asobah dapat menerima bagian dari warisan. Dan yang 3 terakhir adalah zawil arham, adalah orang yang hubungan jarak kekeluargaannya itu jauh. Jadi mereka tidak termasuk ahli waris, namun dapat mendapatkan ahli waris, mendapat bagian dari waris apabila dari golongan yang pertama dan kedua itu tidak terpenuhi. Nah, selanjutnya ada aturan pembagian warisan. Yang pertama, bagian anak atau keturunan. Yang pertama itu seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Lalu jika semuanya perempuan dan lebih dari 2, maka bagiannya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan terakhir, jika hanya seorang anak perempuan, maka ia memperoleh separuh harta. Yang kedua, itu bagian orang tua. Ayah dan ibu masing-masing mendapatkan 1/6 bagian apabila yang meninggal mempunyai keturunan. Lalu apabila pewaris tidak mempunyai keturunan, maka ibunya mendapat 1/3 bagian dari harta yang ditinggalkan. Lalu jika selain kedua orang tua, pewaris mempunyai saudara yang berjumlah 2 orang atau lebih, maka ibunya mendapat 1/6 bagian. Next. Yang ketiga, bagian suami. Apabila seorang istri meninggal dan tidak mempunyai keturunan atau anak, maka suami mendapat bagian separuh dari harta yang ditinggalkan. Lalu apabila seorang istri meninggal dan dia mempunyai keturunan atau anak, maka suami mendapat bagian 1/4 dari harta yang ditinggalkan. Yang keempat itu bagian istri. Apabila seorang suami meninggal dan dia tidak mempunyai anak atau keturunan, maka bagian istri adalah 1/4. Dan apabila seorang suami meninggal dan dia mempunyai anak atau keturunan, maka istri mendapat bagian 1/8. Next. Yang kelima, bagian saudara si ibu. Apabila seorang meninggal dan mempunyai 1 orang saudara laki-laki si ibu atau 1 orang saudara perempuan si ibu, maka bagian yang diperolehnya adalah 1/6. Dan jika yang meninggal mempunyai saudara seibu 2 orang atau lebih, mereka mendapatkan 2/3 bagian dan dibagi secara rata. Yang keenam, ada bagian saudara seayah. Apabila seseorang meninggal dan hanya mempunyai 1 orang saudara kandung perempuan ataupun seayah, maka ahli waris mendapat separuh harta peninggalan. Dan apabila pewaris mempunyai 2 atau lebih orang saudara kandung perempuan atau seayah dan tidak mempunyai ayah atau anak, maka bagian ahli waris adalah 2/3 dibagi secara rata. Next.
Lalu, apabila pewaris mempunyai banyak saudara kandung laki-laki dan saudara kandung perempuan atau seayah, maka bagi ahli waris yang laki-laki mendapatkan 2 kali bagian saudara perempuan. Apabila seorang saudara kandung perempuan meninggal dan ia tidak mempunyai ayah atau anak, maka seluruh harta peninggalannya menjadi bagian saudara kandung laki-lakinya. Dan apabila saudara kandungnya banyak, itu lebih dari 1, maka dibagi secara rata sesuai jumlah kepala. Next. Nah, ini ada 4 hikmah waris dalam Islam. Yang pertama yaitu terpeliharanya hubungan silaturahmi dalam keluarga muslim. Yang kedua, keluarga laki-laki mendapat bagian lebih besar dari perempuan. Yang ketiga, mensyukuri perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, mewujudkan keadilan menurut syariat Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai wasiat. Apa itu wasiat? Wasiat atau hibah ialah pemberian pewaris kepada seorang atau beberapa ahli waris atau orang tertentu yang dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia. Wasiat diambil dari bahasa Arab yang berarti menyampaikan sesuatu. Nah, apa sih bedanya warisan, wasiat maupun hibah? Warisan yaitu pemberian harta benda kepada seorang ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Nah, sementara wasiat yaitu pemberian harta atau benda kepada selain ahli waris dan dilaksanakan sebelum pemberi meninggal dunia, dan harta bendanya diberikan saat pemberi meninggal dunia. Selanjutnya hibah. Hibah itu merupakan sebuah pemberian atau sukarela baik kepada ahli waris maupun bukan ahli waris. Selanjutnya mengenai dasar hukum. Dasar hukum dari wasiat disyariatkan melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 180 dan sunnah Rasulullah SAW. Dalam ayat tersebut dianjurkan untuk berwasiat kepada orang tua, karib kerabat, keluarga dekat, dan sahabat-sahabat sesuai ketentuan Allah. Jadi wasiat itu diberikan ke kerabat-kerabat terdekat, bukan selain ahli waris tersebut. Selanjutnya, rukun wasiat. Nah, rukun wasiat itu yang pertama ada orang yang berwasiat. Hendaklah seseorang mukallaf dan berhak berbuat kebaikan serta dengan kehendaknya sendiri. Kedua, ada yang menerima wasiat. Keadaannya bukan dengan jalan maksiat, baik pada kemaslahatan umum. Yang ketiga, sesuatu yang diwasiatkan disyaratkan dapat berpindah milik dari seorang kepada orang lain. Dan yang terakhir adanya lafal wasiat. Selanjutnya yaitu mengenai ketentuan khusus. Sebanyak-banyaknya wasiat adalah sepertiga dari keseluruhan harta, kecuali diizinkan oleh semua ahli waris sesudah orang yang berwasiat itu meninggal. Wasiat hanya ditujukan kepada orang yang bukan ahli waris, kecuali atas ridho dari ahli waris yang lain sesudah yang memberi wasiat meninggal. Hendaklah disaksikan sekurang-kurangnya 2 saksi, dan hak perwalian tidak boleh diwasiatkan ke orang lain. Selanjutnya yaitu syarat penerima wasiat. Yang pertama, beragama Islam. Kedua, dewasa. Yang ketiga, orang yang berakal. Yang keempat, amanah. Dan yang kelima, cakap menjalankan sebagaimana yang dikehendaki oleh yang memberi wasiat. Nah, wasiat itu haram apabila merugikan ahli waris, memberikan wasiat kepada ahli maksiat, mewasiatkan membangun tempat hiburan. Selanjutnya yaitu hikmah wasiat. Nah, hikmah wasiat sendiri yaitu bagi yang berwasiat dengan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada orang yang berwasiat dan memberikan berkah yang bermanfaat bagi penerima dan masyarakat sekitar. Selanjutnya di sini ada pertanyaan mengenai apa cara konkret agar cucu tetap merasakan ilmu wasiat tetap dapat dipelajari oleh anak cucu kita. Nah, ilmu waris atau ilmu faraid yaitu pembagian harta setelah wafat sesuai ketentuan Allah. Nah, ilmu waris dan wasiat ini adalah bagian dari syariat yang menjaga keadilan sosial dalam keluarga. Dengan menerapkannya secara benar dan mengajarkannya kepada generasi berikutnya, maka kita telah menjaga salah satu aspek mafasyid syariah, yaitu menjaga harta atau hifz al-mal. Baik, dari PPT yang telah kami sampaikan, ini adalah nama-nama kelompok kami yang menyusun PPT tersebut. Yang pertama ada Aris Dwi Prayoga Lesmana, kedua ada Arkan
juga ada Nurul Yasmin Harsari, dan yang terakhir saya sendiri Sevia Aurelia Putri. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai materi warisan. Jika ada salah kata dan kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.